이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alida Manik. Saya dari Prodi PPKN. Di sini saya akan membuka materi dan menjelaskan materi tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, apa sih membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Pada hakikatnya, sebuah negara bisa disebut sebagai negara yang demokratis jika di dalam pemerintah terdapat beberapa hal yang bisa dimaknai dengan 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak serta bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus bisa dijalankan dengan benar dan adil serta tidak boleh pandang bulu agar bisa menciptakan hal tersebut. Diperlukan aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Selain itu juga harus bebas dari pengaruh siapapun termasuk pemerintah yang berkuasa. Contohnya, adanya persamaan di muka hukum bagi siapa saja termasuk rakyat dan pemerintah merupakan bentuk kehidupan yang demokratis. Nah, di sini juga berarti persamaan kedudukan tidak memilih-milih, karena di sini sama rata antara kita rakyat biasa dengan pemerintah. Memasuki poin yang kedua, yaitu partisipasi dalam membuat kebijakan. Dalam negara yang menganut sistem politik yang demokratis, termasuk kebebasan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga pemerintah dijalankan berdasarkan oleh kehendak rakyat. Kemauan dan inspirasi rakyat harus dipenuhi dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan pedoman dan arah dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan harus selalu memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus bisa mewakilkan berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut menyalurkan inspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Lanjut, yang ketiga, distribusi pendapat yang adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendapatan yang layak, dan pemerintahan wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin. Misalnya, dengan adanya bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah untuk memberikan keringan bagi fakir dan miskin. Contoh, sebelum kita memberikan contoh salah satunya, distribusi mendapatkan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan serta memenuhi target. Hal ini dapat dikatakan efektif bila merata sehingga tidak terjadi ketimpangan. Salah satu contohnya, dibentuknya lapangan pekerjaan bisa membuat pendistribusian pendapatan yang adil dapat terlaksana bagi masyarakat. Terakhir, poin keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokrasi, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijalankan keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku. Adapun penjelasan dari keempat kebebasan yang sangat penting. Yang A, kebebasan beragama merupakan jaminan bagi pelaksana individu untuk menerapkan ajaran agamanya di ruang publik atau pribadi. Yang B, kebebasan pers merupakan kebebasan yang menjamin pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yang C, kebebasan memukakan pendapat adalah kebebasan mengungkapkan hasil pemikiran dan menyampaikan penjelasan itu kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan.
Yang D. Kebebasan berkumpul merupakan kebebasan untuk berkumpul secara publik atau privat dalam rangka membela kepentingan bersama. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus bisa membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri menjalankan persoalan dengan musyawarah, serta membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Demikian isi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan sekarang ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.